kita akan membahas tentang pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Dasarnya adalah prinsip akuntansi yang mengatur kapan dan bagaimana suatu entitas harus mengakui pendapatannya dalam laporan keuangan. Ini untuk menjaga prinsip konsistensi dan keandalan dari laporan keuangan atau reliabilitasnya. Prinsip ini mengatakan, pendapatan harus diakui pada saat terjadi atau ketika entitas telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dan jumlahnya dapat diukur dan dengan dapat diandalkan. Pendapatan tidak boleh diakui sebelum barang atau jasa benar-benar diserahkan atau diberikan kepada pelanggan. Selain itu, ini juga untuk menjaga konsistensi dalam pengakuan pendapatan, artinya entitas harus memilih metode pengakuan pendapatan yang sama dari tahun ke tahun supaya laporan keuangannya dapat secara konsisten dibandingkan tiap tahun. Kemudian ada prinsip konservatisme, prinsip kesesuaian, dan prinsip realisasi. Konservatisme mengharuskan memperlambat pengakuan pendapatan jika terdapat ketidakpastian atau risiko atas pengakuan tersebut. Kalau prinsip kesesuaian harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Prinsip realisasi hanya boleh diakui ketika transaksi benar-benar telah terjadi dan uang atau aset lainnya telah diterima atau dapat dipulihkan dengan cukup pasti. Ini ada akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Ini ada proses pengenalan, pengukuran. Yang pertama kita lihat pengakuan pendapatan. Itu diakui ketika barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan atau konsumen dan jumlah pendapatan yang dihasilkan dapat diukur dengan dapat diandalkan. Yang kedua, biaya yang diperlukan. Biaya harus dipertimbangkan dalam pengakuan pendapatan. Biaya harus dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkan dan diakui pada saat yang sama dengan pengakuan pendapatan tersebut. Yang ketiga, penyelesaian persyaratan kontrak. Ini harus dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui. Ini berarti entitas memastikan barang atau jasa itu telah diserahkan kepada pelanggan dan telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Yang keempat, estimasi. Dalam beberapa kasus, estimasi diperlukan untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui. Ini berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Kelima, diskon dan pengembalian. Apabila ada diskon dan return barang, ini harus dihitung sebagai pengurang pendapatan. Ini diskon dan return diakui pada saat terjadi dan harus dipertimbangkan dalam menghitung jumlah pendapatan yang akan diakui. Tetap harus memenuhi standar akuntansi ya. Ini beberapa metode pengakuan pendapatan. Yang pertama, metode pendapatan realisasi penuh. Ini diakui pada saat terjadinya transaksi, meskipun pembayaran belum diterima atau biaya belum dibayar. Pokoknya yang duluan terjadi ya. Ada contoh, perusahaan jual barang 100 juta pada tanggal 1 Januari, persetujuan pembayaran 30 hari. Yang menerima 100 juta itu langsung kita catat sebagai piutang usaha. Kemudian kita kreditkan pendapatan usaha. Jadi 100 juta itu diakui sebagai pendapatan pada tanggal 1 Januari. Nah, kemudian setelah dia menerima uang, dia menerima pelunasan piutang, bukan menerima pendapatan. Yang kedua, metode pendapatan realisasi tunda atau deferred revenue method. Pendapatan diakui saat barang atau jasa diserahkan, tetapi pembayaran masih harus diterima atau diterima di uang muka. Pendapatan diakui tapi ditangguhkan dalam laporan keuangan hingga pembayaran diterima. Dia jual produk harga 50 juta tanggal 1 Januari. Nah, ketika dia menjual, catat dulu sebagai piutang usaha pada pendapatan diterima di muka. Nah, ketika dia sudah bayar lunas, yang bayar 50 juta, terima kas 50 juta, terus kita kurangi saldo piutang 50 juta. Lalu pendapatan diterima di muka didebetkan biar ini jadi 0 lagi, baru dikreditkan pendapatan 50 juta.
Yang ketiga, metode presentasi penyelesaian. Ini biasanya untuk proyek jangka panjang. Ini contohnya, kontrak 200 juta, 1 Januari, 6 bulan. 2 tahap, 50-50. Pada tanggal 1 rupanya sudah selesai 30%, dia butuh waktu 3 bulan lagi. Biaya proyek yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah 120 juta. Maka presentasi penyelesaiannya 30% kali 120 juta. 200 juta. Dapatnya 60 juta. 60 juta itulah jadikan piutang usaha dan pendapatan proyek. Kemudian biaya yang keluar 30 juta itu menjadi biaya beban perusahaan, dan ini menjadi beban yang terutang 36 juta yang nanti akan dibayar. Yang keempat, metode presentasi penyelesaian persediaan. Pada prinsipnya sama, contohnya mirip juga ya, cara perhitungannya sama, cara jurnalnya juga sama. Konstruksi jangka panjang, ya ini untuk pengakuan pendapatan level jangka panjang juga. Metode presentasi penyelesaian. Jadi ini materi tentang pengakuan pendapatan, semoga dapat dipahami dengan baik.